Ketika kita ingin mendapatkan jodoh yang terbaik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba, maka kita yang pertama adalah ketika menikah harus sesuai dengan syar'i dulu. Karena kalau sudah sesuai dengan syar'i cara menikahnya, maka insya Allah Allah akan pertemukan jodoh yang terbaik dari Allah. Paham sampai sini Mas ya? Harus sesuai dengan syar'i dulu. Kalau dalam kaidah usul fikih itu disebutkan ma buniya ala haramin fahuwa haramun. Setiap yang terbangun dari cara yang haram, maka pasti hasilnya juga haram. Dalam artian yakni mesti tidak barokah. Mesti tidak barokah. Nah, maka ketika kita menikah itu caranya tidak syar'i, lewat maaf sekali nggih, lewat kholwat dulu, lewat yang-yangan dhisik, lewat apa jenenge ceblek-ceblekan dhisik. Mas, paham lho Mas? Ceblek-ceblek ini maksudnya. Nah, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa taala murka di sana. Ketika Allah sudah murka kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan jalan yang mulus dalam kedua pasangan itu untuk menggapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana mungkin akan bisa menggapai sakinah mawaddah warahmah lawang sebelum nikah wis ceblek-ceblekan kok. Paham ya, Pak? Padahal sakinah mawaddah warahmah itu hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dua pasangan yang dalam meniti karir berumah tangga mereka itu sesuai dengan syar'i juga. Makanya di awal itu harus sesuai syar'i pula ketika yakni ingin masuk ke dunia rumah tangga itu. Terus satu hal yang terpenting bagi kita untuk kita pahami bersama adalah dalam proses pernikahan itu di sana ada istikharah. Ini yang paling penting untuk menentukan dia itu jodoh yang terbaik kita atau enggak. Itu dilihat secara zahir dari sisi istikharahnya bagaimana. Kalau seseorang itu memilih pasangan itu tidak pakai istikharah, wah ini sangat berbahaya sekali. Kan istikharah itu menentukan, kalau dalam pernikahan berarti menentukan dia jodoh terbaik bagi kita atau tidak. Istikharah itu kan meminta pendapat gampangannya Mas ya. Meminta petunjuk kepada Allah. Dia terbaik untukku atau tidak ya Allah. Dia jodoh yang terbaik untukku atau tidak ya Allah. Makanya kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku ingin yakni berumah tangga. Dan ini ada orang yang dalam pandanganku itu sesuai dengan kriteriaku. Tetapi walaupun demikian ya Allah, aku memohon kepadamu, tolong berikan petunjuk kepadaku, yakni apakah ini sebagai jodoh terbaikku di dalam pernikahanku nanti atau tidak. Jika memang tidak ya Allah, yakni berikanlah kesabaran kepadaku untuk yakni menolaknya dengan bijak. Tapi jika tidak ya Allah, berikanlah petunjuk jika yakni memang dia itu adalah jodoh yang terbaikku ya Allah, maka tolong yakni berikanlah kemudahan bagi hamba untuk bisa menerima secara hati dan kemudian bisa engkau permudah dalam perjalanan untuk proses pernikahannya. Bisa dipahami Mas ya? Nah, jadi kita meminta petunjuk pada Allah supaya yakni hati kita diberikan ketenangan untuk memilih dia. Tapi jika hati kita itu enggak diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, enak wae. Ketika dalam proses istikharah kurang lebih bisa 3 hari atau 5 hari. Dalam proses istikharah itu kok ada saja informasi. Anu lho kayak gini-gini. Anu lho kayak gini-gini. Akhirnya hati kita kan jadi bimbang kan ya. Itu berarti petanda dia itu memang bukan jodoh yang terbaik bagi kita. Dan itu berarti petanda Allah tidak memilihkan dia untuk kita sebagai jodoh terbaik untuk kita. Tapi kalau dalam proses istikharah selama 3 hari atau 5 hari ini kita itu diberikan ketenangan untuk memilih dia. Jangan tenang banget secara zahir
sepertinya oke. Walaupun setiap orang itu relatif ya, paham Mas ya. Secara batin, karakter, dapat informasi dari sana, dari sini, oh dia begini, dia begitu, kita bisa menerimanya. Walaupun sekalipun maaf, kita belum pernah sama sekali untuk berkomunikasi dengan dia gitu ya. Ini khususnya kasus dalam bukan kasus ya, istilahnya apa ya, dalam konteksnya dalam pernikahan yang secara syar'i kan begitu, belum pernah komunikasi sebelumnya. Kalau kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala selama proses istikharah itu, dan sampai 3 atau 5 hari target dari istikharah kita itu kok diberikan ketenangan terus, maka berarti memang dia itu jodoh yang terbaik bagi kita. Nah, entah itu dalam perjalanannya, dalam perjalanan istikharah itu hati kita diberikan ketenangan, atau mungkin lewat mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala dinampakkan dia dalam mimpi kita, dia begini dan begitu, dia bisa mengayomi anak-anak kita, dia bisa ikut menjaga hati orang tua kita, dia bisa menjaga hati kita. Entah itu penampakannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi itu, maka berarti itu adalah yang terbaik bagi kita. Tapi kalau ternyata dalam mimpi awake dhewe gur diseneni wae, contoh itu kan ya, paham ora Mas ya, berarti memang itu bukan jodoh yang terbaik kita, sehingga kemudian bartangnya turu, wah kok malah koyo ngene ya aku ya, wah berarti memang dia itu bukan jodoh terbaik kita. Inilah pentingnya istikharah. Jadi Mas, nilai paling lucu begini, Anda sudah pacaran 10 tahun contohnya, ketika mau menghibah dia tak istikharah sih, delalai dalam proses istikharah enak wae kejanggalan-kejanggalan, berarti ya sampean ojo mbok loske terus kemudian sampean segera pinang. Karena dengan Anda mendapatkan kejanggalan-kejanggalan itu sebenarnya adalah jawaban dari Allah, memang dia itu bukan jodoh yang terbaik untuk kamu itu kan. Paham Mas? Walaupun kamu sudah apa Mas? Sudah apa nih? Sudah 10 sampai 20 tahun itu kan ya. Lah kan ada yang modelnya gitu, bahkan sampai apa jenenge? Bahkan sampai kemudian hidup dalam satu rumah. Iya toh? Walaupun beda kamar, sak kamar mandi apa dua ya lho. Astagfirullahaladzim. Maka sekalipun kamu itu sudah menjaga hati dia 15 tahun contohnya gitu kan ya, sudah kamu itu memberikan apa jenenge Mas, harapan kepada dia 15 tahun, tapi ketika kamu iseng-iseng gitu kan ya, atau kamu menyengaja untuk istikharah dan ternyata dalam proses istikharah itu kamu diberikan tanda-tanda di mana tanda-tanda itu mengarah kamu tidak diridhoi oleh Allah, atau yakni dia bukan jodoh terbaik bagi kamu, berarti ya sudah, kamu jangan lanjutkan itu pernikahan itu. Kalau kamu lanjutkan, kita nggak tahu kan. Nah, kalau kita lanjutkan bisa jadi yakni nanti akan terjadi ini dan itu. Karena memang kalau istikharah itu adalah yang menentukan dia itu jodoh kita atau tidak. Jodoh kita menurut Allah gitu. Terus kalau ternyata sudah diberikan ketenangan dalam hati untuk melihat dia, dan kita yakinkan ini adalah jodoh yang terbaik dari Allah, sekalipun nanti dalam perjalanannya di awal-awal pernikahan, loh kok ngini, kok ngono, kok ngini, kok ngono, maka yang pertama yang harus kamu perhatikan adalah, lah memang sampean apa apik dhewe, lah memang sampean sempurna apa. Maka yang harus kita pikirkan itu. Bisa jadi juga walaupun dia begini dan begitu, bisa jadi dia memiliki yakni kelebihan yang tidak dimiliki oleh wanita yang lain. Dan kita juga harus paham yang kedua nih, yakni perempuan itu nggak ada yang sempurna. Kalau kita pengen mencari yang sempurna, carilah malaikat. Malaikat. Ini rangono mati ya dhisik kan ketemu Ainul Mardiyah bidadari di sana. Nah, dan ingat yang ketiga selanjutnya adalah, kalau memang kamu sudah mengistikharai dan kamu yakin bahwasanya ini adalah jodoh yang terbaik, dan ini yang harus kita yakini Mas. Kalau sudah hasil istikharah itu ditenangkan oleh Allah, apapun nanti ketika kita menikah kok menemukan kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam diri dia, kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri dia, lama-kelamaan terkuak satu demi satu ya, tetep kuwi bojomu lek paling terbaik. Bukan berarti ada bojo yang lain yang enggak lo ya. Maksudnya adalah itu adalah jodoh yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah untuk kamu. Itu adalah jodoh terbaikmu. Sekalipun nanti akan terkuak, ternyata dia begini begitu ya.
kok kowe ngene to, Dik? Kita sampean ini karo aku beda. Jangan begitu. Kalau memang kemarin dalam istikharah itu kamu udah ditenangkan hati oleh Allah, tetap walaupun begitu itu adalah jodoh yang terbaik. Apalagi kalau kamu sudah melihat rumput tetangga lebih kuning, lebih hijau, maka secara otomatis iblis akan masuk ke sana. Ketok iku apik kae timbang dek iki. Nah, permainan di sana baru dimulai. Kalau sudah begitu, masya Allah, maka kita tidak akan mempedulikan lagi, yakni istilah jodoh yang terbaik dari istikharah. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim sudah yakin betul bahwa hasil istikharah itu menentukan jodoh kita yang terbaik atau tidak, maka sekalipun dalam perjalanan menikah itu nanti kok ada gelombang pasang gitu kan ya, ada kelemahan-kelemahan dari dia yang terkuak, maka harus kita yakini tetap dia yang terbaik dan kita harus mempertahankan dia.